yang harus kita siapin apa sih yang tahap satu? Ternyata mudah sekali itu kan peraturan mengenai APB desa. Nah, nanti yang kedua gampang lah gitu ya, karena kita yang penting siapin dulu yang pertama. Sedikit yang kedua adalah tentang laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dan desa tahun yang lalu gitu ya, tahun anggaran yang lalu ya, PAYR. Gitu. Nah ini harus diperhatikan. Nah, kita kan sudah punya apa namanya Siskudes ya, yang terakhir adalah Siskudes updating gitu ya. Kita udah melihat sudah ada menu CALK-nya, jadi itu sangat membantu sekali kepada kita khususnya gitu ya, sebagai tenaga profesional dalam hal sesuai dengan tupoksi peran gitu ya. Tahap kedua. Yang kedua adalah laporan dari penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap satu. Nah ini harus diperhatikan juga gitu ya. Jangan sampai telat gitu ya Mas Wajan. Kita advokasi terus gitu ya, biar Pemdanya sesegera apa yang menjadi kebutuhannya pemerintah desa, apapun bentuknya itu materialnya, kita ada hal-hal yang keterkaitan. Kalau ini terlambat, ini akibatnya akan hal lain juga kena dampak gitu ya. Contoh tahap kedua itu ya, lapor realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap satu dengan rata-rata realisasi penyerapan minimal 60% dan rata-rata capaian keluaran minimal 40%. Nah, ini kan misalnya tahap satu gitu ya. Satu dapatin berapa? Misal gitu 100 juta itu ya. Berarti kan harus diserap 60%-nya 100 gitu ya. Nah, dari 60% itu minimal harus 40%. Nah, ini harus apa? Dilihat. Nah, kita bareng-bareng maksimal paling lambat tanggal 5 Juni lah. Kalau sekarang masih masih muter-muter gitu ya. Mas Rosan mohon maaf gitu ya, mau saya salah gitu ya. Ini bagian Betul, ya. Kak. Memang kenyataan di lapangan seperti itu, Susan. Nah, ini kan mesti harus harus kita punya alat, ada mentor gitu, kita punya alat DRP gitu, kita tuangkan agar proses-proses itu betul kita melakukan sesuai dengan tupoksi peran gitu. Oke, selanjutnya adalah uh, nah, di sini yang menarik gitu ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang kita sikapi gitu ya. Di kami udah ditonton ada surat sekda juga di sama sih ya, di apa namanya di PMK. Selain dokumen persyaratan penyelesaian tahap satu gitu ya, bagaimana dimaksud pada angka 3, ini bunyinya yang ada di surat sekda kami gitu ya. Ini kan ngambilnya dari PMK gitu ya 146 gitu. Di sini adalah yang menarik yang di C gitu ya. Besar anggaran realisasi anggaran Indonesia tahun anggaran 2023 untuk program pencegahan dan penurunan stunting bagaimana format terlampir. Nah, ini kan yang C itu jelas di lateralisasi ya PBD karena sudah ada di tagging kan mudah gitu. Coba kalau nggak ada tagging kita akan lama lagi gitu kan. Nah, semoga rekan-rekan semua di 75.000 desa sudah menggunakan updating Siskudes yang versi 2.05 yang terakhir gitu ya. Itu sudah updating kita udah enak lah gitu. Nah, ini harus diperhatikan juga, ini adalah bagian-bagian persiapan bagaimana strateginya untuk penyaluran dana desa gitu. Nah, ini adalah format-format yang dituntun gitu ya oleh pemerintah daerah dan ini adalah oleh Bina Pemdesnya. Ini sangat sangat akomodatif gitu ya, solusif gitu, daripada nanti formatnya kayak apa sih gitu. Ternyata kami alhamdulillah ala Pemda udah dikasih formatnya seperti ini, sederhana ini gitu kan. Oh, ke pemerintah desa, karena apa? Ini kenapa harus ada tanda kepala desa? Ini nanti akan dilaporkan dalam sebuah Omspan TKD. Sedikit saya informasikan, insya Allah besok hari Jumat kan ada sosialisasi tentang apa namanya yang Omspan baru ya, TKD transfer keuangan daerah gitu. Di situ adalah menggunakan satu user, satu passwordnya itu sama dan
apa namanya, sebagai bukti ini ya, sebagai komitmen. Kenapa ini dituntut oleh Pemda sebagai komitmen daripada pemerintah desa, kegiatannya Ketapang itu apa? Ya ini gitu. Jadi tidak seenaknya gasar geser tiba-tiba diganti gitu kan. Nah, ini uh, ada sebuah komitmen sehingga ada buktinya, ada tanda tangannya Pak Kades dan ada stempelnya gitu. Nah, berikutnya adalah tentang program pencegahan dan stunting gitu. Apa aja sih? Kan ada intervensi spesifik, sensitif gitu ya. Lagian juga ini juga menjadi bahan untuk rekan kita KPM dalam penuangan di EHDW-nya gitu ya. Berapa besar sih anggaran stunting gitu? Terus realisasinya seperti apa? Nah, di TW1 otomatis akan menuangkan rencananya nanti pada bulan Maret akan diunduh gitu ya menjadi laporan apakah di TW1 itu sudah ada proses belanja realisasi dari anggaran desa untuk stunting gitu. Oke. Nah, eh, itu dulu pada yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang menjadi strategi yang di Banyumas bareng-bareng OPD dengan tenaga pendidikan profesional dan juga dari kecamatan selalu bersinergi dan hanya satu pesannya adalah mari jaga di desa. Kita aja Pak Ade, terima kasih. Sampai lagi.